Halo Scorpio, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Scorpio. Yang pertama adalah karir, bisnis, dan juga peruntungan Scorpio ya. Kartu yang keluar adalah kartu The Hangman. Ketika kartu The Hangman keluar, ini kita diminta untuk istirahat sebentar nih. Istirahat dulu, fokus dulu dengan saat ini gitu ya. Karena ketika kartu The Hangman keluar, ini ibaratnya kita lagi diikat, digantung di bawah air. Bisa gerak nggak? Nggak kan, susah gitu ya. Ketika kita dalam kondisi di mana kita susah untuk bergerak, susah untuk melakukan sesuatu, susah untuk melangkah ke depan, langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah mereview. Selain istirahat, diam dulu gitu, ini bisa juga untuk menyusun strategi ke depannya gitu. Untuk bisa berkembang, kita nggak harus selalu melangkah ke depan. Terkadang kita harus istirahat dulu, bahkan kadang-kadang kita harus mundur selangkah, 2 langkah dulu gitu, supaya ke depannya bisa berjalan dengan lebih jauh gitu. Kartu The Hangman ini menunjukkan masa-masa di mana kita diminta untuk mengatur ulang strategi dan hal-hal yang ingin kita lakukan, karena bisa jadi sekarang bukan masa yang terbaik untuk melakukan perubahan besar ataupun melakukan sesuatu hal yang grande gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin bisnis baru, investasi 1T misalnya ya, kamu gitu, mungkin ditahan dulu gitu. Kalaupun memang mau dilakukan, monggo silahkan, tapi pastikan semuanya memang hitam di atas putih jelas, segala sesuatunya jelas gitu ya. Karena kartu The Hangman ini menunjukkan ibaratnya masa-masa sekarang bukan masa yang terbaik untuk bergerak terlalu cepat, karena ibaratnya sedang tanda kutip terikat. Lalu untuk percintaannya Scorpio, kartu yang keluar adalah High Priestess. Ketika kartu High Priestess keluar, untuk percintaan ini menunjukkan seorang pendeta tinggi perempuan ya. Kartu ini biasanya fokus ke diri kita sendiri, di mana fokusnya ke mental dan spiritual, dan juga diminta untuk berkaca, merenung, untuk menolong diri kita sendiri. Ibaratnya ada satu hal yang perlu diperbaiki, ataupun ada hal yang perlu dibantu dari diri sendiri. Inti dari kartu ini sebenarnya adalah untuk tidak denial. Kadang-kadang manusia tuh suka lupa kalau dia juga butuh dibantu, dia juga butuh didengar, dia juga butuh berkeluh kesah gitu. Kita mungkin kebiasa, cuma gitu aja lah, mantan saya cuma ngebentak aja, mantan saya cuma mukul pintu aja, mantan pasangan misalnya, pasangan saya cuma gitu. Padahal itu kan sebenarnya red flag ya. Mungkin dia harus ada anger issue yang harus dibawa ke psikolog ataupun ke psikiater gitu ya. Nah, kartu High Priestess ini lebih kayak please help yourself gitu. Tolonglah dirimu sendiri untuk melihat situasi dengan apa adanya gitu. Karena manusia kadang-kadang mudah banget bantu temen, mudah banget ngeliat perubahan di pasangan ataupun di keluarga gitu. Tapi agak-agak terbengkalai urusan diri sendiri gitu, nggak keurus karena mungkin nggak nyadar. Karena itu kartu ini keluar mengingatkan kita untuk berkaca, terus ngomong, hai kamu yang di kaca, saya bisa bantu apa nih supaya percintaan kamu lebih baik, supaya kamu lebih bahagia. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Scorpio, kartu yang keluar adalah The Lovers. Ketika kartu The Lovers ini keluar, ini menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab. So, kartu nasihat yang diberikan untukmu adalah dalam melakukan segala sesuatu, orang sering merasa bahwa dia bertanggung jawab. Orang ngerasa bahwa dia harus bertanggung jawab pada orang lain, pada keluarga, pada pasangan, pada kantor ya, pada atasan, pada perusahaan gitu. Namun sering lupa bahwa komitmen awal adalah ke diri kita sendiri gitu. Pengen berhenti madam, tapi sama kantor nggak dibolehin. Loh, emang kalau kita pengen berhenti karena mungkin nggak tahan, capek, fisik ataupun mental, kantor nggak ngebolehin, terus bisa apa kantor gitu. Karena komitmen paling utama kita adalah untuk diri kita sendiri. Kita hidup dengan baik gitu ya. Kita memperhatikan kesehatan kita memperhatikan mental kita, memperhatikan hal-hal yang kita butuhkan gitu ya. Values kita, nilai-nilai kita sehat secara fisik, secara mental, tapi kalau values kita ataupun nilai-nilai kita dilanggar di tempat kerjaan, contohnya gitu ya, kan nggak bahagia kan gitu. So kartu yang paling kartu The Lovers ini paling utamanya membicarakan tentang
Berkomitmenlah pada dirimu sendiri agar dapat menjalani hidup yang baik, hidup yang jujur, hidup yang membuatmu bahagia. Karena ketika kita berbohong, ketika kita mengkhianati diri kita sendiri, itu akan menjadi pergulatan ataupun perkelahian dengan diri sendiri yang melelahkan gitu. Sesukses apapun seseorang, kehidupan cintanya semanis apapun, tapi ketika dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka khawatirnya tidak benar-benar bisa bahagia. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bantu saya dengan cara diklik like-nya. Udah diklik belum? Subscribe, share, dan juga komen.